pada siang hari ini bahwa kami di Satreskrim Polres Wonosobo bersama-sama dengan kami Treskrim Polsek Jajaran, dalam ini adalah Polsek Surakarta dan Polsek Kertep, telah berhasil melakukan pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dan kekerasannya yang dilakukan oleh ketiga orang tersangka dengan TKP yang berbeda dan waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dari Polsek Kertep. Ini mas, benar ya? Siap. Dari Polsek Kertep, dari pelaku ini adalah telah masuk ke dalam rumah, salah satu rumah korban yang kemudian diketahui oleh salah satu warga yang di situ. Kemudian warga menginformasikan bahwa di rumah tersebut ada orang yang masuk. Dengan hal tersebut, beberapa warga mendekati dan benar bahwa di situ adalah ada dua orang pelaku yang dia berhasil masuk rumah dengan maksud untuk melakukan pencurian barang yang ada di dalam rumah tersebut. Walaupun pelaku ini belum berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi gagalnya tindak pidana pencurian yang dilakukan itu adalah disebabkan oleh karena orang lain, sehingga pelaku ini tetap kami proses sesuai dengan aturan yang ada, yaitu di pasal 365 junto pasal 53 ayat 1 KUH pidana. Dengan barang bukti di Surakarta ini adalah saat itu memang rumah itu hanya ada korban yang ada, dan dari pelaku ini nekat melakukan aksinya karena merasa dia korbannya adalah penyandang disabilitas, atau dia yakin bahwa korban ini posisi yang lemah gitu. Sehingga dia nekat masuk ke rumah tersebut karena rumah saya tidak terkunci. Dia berhasil, dengan harapan dia berhasil mengambil dua buah gelang dari korban. Kemudian dihukum dengan alat obeng, congkel, kemudian pisau, kedua-duanya mau pisau, kemudian beberapa kunci L, dari dan kunci rumah segini banyaknya, dengan harapan dia bisa membuka kunci pintu dengan tidak merusak awalnya. Ketika dia tidak bisa, maka dia menggunakan linggis kecil yang sengaja disiapkan untuk merusak target dari rumah yang dimasuki oleh dilakukannya ya terhadap yang bersangkutan dengan cara membekap mulut korban dan membekap dengan tangan ya, yang pertama dengan tangan, kemudian yang kedua dengan menggunakan bantal milik korban seperti itu. Dan itu dilakukan oleh tersangka dalam kamar tidur yang dituduki oleh korban pada saat kejadian di Polsek wilayah Polsek Surakarta. Modusnya sama, dia memasuki rumah korban yang saat itu adalah korban sedang tidak berada di rumah. Motifnya hampir sama, dia masuk ke rumah kosong, bukan rumah yang tidak ditempati, tidak, tapi rumah yang saat itu ditinggal oleh penghuninya, atau tidak, saat itu tidak ada penghuninya, yang kemudian oleh pelaku ini yang memanfaatkan waktu itu, dan saat itu saat menjalankan aksinya dia diketahui oleh warga sekitar yang kemudian berhasillah warga mengamankan ini dan